Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengundang sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan hari ini. Salah satu agenda rapat koordinasi ini yaitu memberantas judi online. Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut ada dua agenda rapat koordinasi tingkat menteri, yaitu membahas judi online dan pilkada. Akan kita update terus perkembangan ke depan. Menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jerah. Kita akan urai satu persatu. Kalau memang ada di dalam kita ambil, kalau di luar kita tentunya akan melakukan kerjasama internasional seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tentunya tugas kita bagaimana agar judi online ini betul-betul bisa kita berantas, kita minimalisir, dan termasuk menyita aset-aset yang dikembalikan kepada negara. Dan yang paling utama, jangan sampai masyarakat kita kemudian menjadi korban gara-gara judi online yang kemudian kadang-kadang lari ke pinjaman online. Itu yang paling utama. Sungguh ironis, di tengah pemerintah gencar memberantas situs judi online, aparat negara justru terlibat pelindungan bandar judi. Terbaru, polisi kembali menetapkan dua tersangka, seorang pegawai Komdiji dan seorang warga biasa. Artinya hingga kini ada 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang berwenang memblokir situs judi malah jadi tersangka menyalahgunakan kewenangan dengan membiarkan situs judi online dan diduga punya hubungan dengan bandar judi. Kominfo yang sekarang bernama Komdiji sebagai pihak yang bertanggung jawab mencegah judi online justru diisi aparat pelindung dan berhubungan dengan bandar judi. Jumlah tersangka dalam kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji bertambah menjadi 16 orang. Dari jumlah itu, 12 orang adalah pegawai kementerian yang terlibat praktik judi daring dan 4 lainnya warga biasa. Jumat lalu, polisi membawa dua tersangka ke ruko di Bekasi Selatan yang diduga menjadi tempat pengoperasian judi daring. Polisi menemukan 12 perangkat komputer dan fasilitas lain yang diduga menjadi sarana bagi para tersangka untuk menjalankan aksinya. Terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu tersangka judi online ini mengaku dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 yang benar-benar dilaporkan untuk diblokir. Sedangkan 1.000 situs lainnya dijaga agar terhindar dari pemblokiran. Tersangka mengaku mendapatkan 8,5 juta rupiah dari setiap pengelolaan situs yang tidak diblokir. Selain menggeledah ruko di Bekasi, polisi juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. 4 tersangka yang dihadirkan dalam penggeledahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendukung penuh penyidikan polisi. Ia mempersilahkan aparat masuk ke kantornya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdiji
Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Fenomena judi online menjadi tantangan besar di era digital. Langkah polisi membongkar keterlibatan pegawai pemerintahan dalam judi online pun patut didukung. Sehingga tidak berhenti di 12 pegawai yang sudah jadi tersangka. Tetapi harus dicari hingga ketemu siapa yang berada di belakangnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, menggelar kasus